Oke, ini tadi latarnya menceritakan di daerah Medan, Sumatera Utara, yang dimana ada sekelompok preman yang turut serta dalam pembantaian tertuduh Partai Komunis Indonesia, di mana sekarang orang-orang preman-preman itu bekas pembunuh-pembunuh itu masuk di dalam salah satu organisasi yang kita kenal sekarang sudah besar sekali, yaitu Pemuda Pancasila. Banyak ditemui di sana. Saya sedikit mencatat di sini ada banyak perbedaan masalah-masalah atau tampilan-tampilan yang ditampilkan di situ dengan informasi yang saya dapatkan. Informasi yang saya dapatkan melalui membaca maupun melalui oral history, terus diskusi dengan tokoh-tokoh yang ikut di dalam zaman itu sangat berbeda sekali. Itu tadi di film tersebut menampilkan sekelompok preman atau algojo tersebut memanfaatkan preman atau freeman, manusia bebas, untuk membantu pembunuhan tertuduh PKI. Tetapi kalau di Jawa, melalui buku-buku yang saya baca, terutama saya baca bukunya Hermawan Sulistyo, tapi saya sedikit lupa isinya, banyak yang lupa. Bukunya Hermawan Sulistyo yang berjudul Paluaris di Ladang Tebu. Dan ternyata buku tersebut adalah hasil pembukuan dari disertasi beliau ketika menuntaskan tugas akhirnya di Arizona State University, Amerika. Di situ penelitiannya kualitatif, tapi memasukkan banyak sekali data-data real, ya, data-data pasti. Penelitian beliau tersebut dimulai sekitaran daerah Kediri sampai Jombang. Menurut buku yang ditulis oleh Hermawan Sulistyo dan juga informasi yang saya dapatkan dari oral history dari pelaku terdahulu itu sama dan berbeda dengan film tersebut. Di mana film tersebut menampilkan preman-preman sebagai eksekutor pembantu atau eksekutor utama lah yang membunuh orang-orang PKI tersebut. Kalau di sini bukan. Ternyata preman-preman tersebut, preman-preman yang ada di Jawa khususnya, yang ada di Jawa bagian selatan, Kediri, Blitar, Tulungagung, Blitar Selatan sampai Jombang. Ternyata preman-preman itu masuk di dalam daftar PKI. Makanya kalau orang Jawa sini dulu mengatakan Gedeng Guru Sengit. Gedeng Guru Sengit itu apa artinya? Memanfaatkan momen di mana di situ ada pembantaian besar-besaran. Waduh, iki bromocorah maduke dilebok nih ae. Jadi maling-maling zaman dulu, berandal-berandal, kalau orang daerah saya mengatakan itu berandal-berandal, itu dimasukkan dalam daftar yang akan dibantai. Dan praktik itu dinamakan Gedeng Guru Sengit kalau nggak salah seperti itu. Itu maknanya seperti apa? Kurang lebih karena kelompok-kelompok berandalan itu dibenci, jadi dimanfaatkan momennya, dimasukkan ke dalam daftar yang akan dieksekusi. Nah, membicarakan eksekusi itu kita harus juga menarik ke belakang.
kita harus juga menarik ke belakang. Banyak sekali informasi-informasi atau ilmuwan-ilmuwan yang sudah meneliti ini, dan mereka terbelah. Jadi tidak semua mengatakan PMI sampai apa PKI ini benar, PKI ini yang memperjuangkan hak-hak rakyat. Ada juga yang memojokkan PKI. Jadi ilmuwan pun itu terbelah pun itu terbelah sangat tajam. Jadi mengharuskan kita untuk memilih kita berada di posisi mana pikiran kita dalam mendefinisikan kejadian tersebut. Maka dari itu ketika Mas Bang tadi mengajak untuk merefleksikan ini kondisi, bocah konco-konco saruke apa bingung, nggak perlu, ini memang kejahatan yang harus dibalas begitu. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, untuk membahas ini kita harus tarik ke belakang. Kira-kira apa saja kejadian-kejadian yang melibatkan antara PKI, santri, pemerintah, militer, dan lain-lain. Tidak jauh-jauh, kita tarik 10 tahunan sajalah dari kejadian ini. Kita tidak menarik kepada kejadian 48 atau pemberontakan buruh di Madiun sekitar 22 sampai setelahnya ya. Kita tarik ke 55 saja, pasca prapaskah pemilu pertama. Mengapa kita tarik ke situ saja? Karena saya dulu melalui oral history dari kakek saya juga. Waktu kakek saya jadi ketua Pertanu tahun 50, itu merebut tanah yang ada di sekitar pantai selatan yang akan dibagikan kepada masyarakat itu bersama BTI. Jadi NU sama BTI sama Pertanu itu kerjasama untuk merebut tanah yang ada di Laut Selatan. Kedua tokoh ini, kakek saya dan tokoh BTI ini sama-sama di penjara 3 bulan. Pada waktu itu, jadi sebelum tahun 55-54 itu kerjasama itu. Kalau yang ada di sekitar Laut Selatan. Mungkin karena pergolakan elit politik tahun 55 di mana di situ kita ketahui bersama PKI diistimewakan oleh Soekarno atau HMI yang mau dimatikan, Masyuri yang dimatikan atau bagaimana ya. Kita loncat lagi ke 65. Masalah pelaku. Seperti yang sudah saya katakan tadi, ada perbedaan sangat mendasar yang ada di film dengan realita yang saya dapatkan, entah itu dari buku, entah itu oral history. Pelaku-pelaku ini bukan hanya tentara-tentara, dan bukan juga preman seperti apa yang dikatakan oleh film. Saya sedikit bingung sebenarnya nonton film ini. Mungkin konteks geografi juga mengaruhi. Oke. Karena pemuda Pancasila itu masih di luar Jawa. Baik. Kebetulan saya orang Batak. Ya, Mas Tambahnya Batak. Tambah itu warga Batak. Saya mualaf. Nah, kakek saya itu seorang tentara. Kakek opung saya seorang tentara. Sekitar tahun 65 mau dikirim ke Jawa untuk menumpas karena pusatnya tetap di Jawa. Itu kata bapak saya, menurut omongan dari bapaknya dulu, tetap bukan dijerat, tapi ditembak. Kalau enggak dibacok, sama seperti yang ada di sini. Jadi saya sedikit bingung sebenarnya dengan film ini.
kalau di sini memang apa ya, pemuda-pemuda yang direkrut sebagai eksekutor itu kebanyakan santri, karena ya carinya di pondok-pondok. Itu menurut buku yang saya baca dan juga menurut pengakunya. Aktivis itu. Pakai kopiah ini juga. Nah, karena apa? Karena pengalaman-pengalaman mungkin 48, bagaimana kiai-kiai ini bantah. Entah apapun alasannya, entah itu mergo kiai tangannya luas-luas atau bagaimana. Dan memang banyak dari golongan santri. Seperti yang ada di Kediri. Tahun itu negara itu belum urung toto lah ibaratnya. Urung toto. Jadi setiap koramil itu ya cukup ada gedung koramil, kantor koramil saja. Jadi nggak ada mesin ketik, nggak ada kertas, nggak ada radio, nggak ada TV, nggak ada apa. Sampai-sampai waktu pembantaian itu banyak yang dikubur, banyak yang dikubur tapi tidak masuk dalam catatan negara. Itulah yang sampai sekarang sulit untuk membongkar bagaimana ini bisa diteliti dengan baik. Sedangkan yang dibunuh saja itu blur. Yang dibunuh blur. Karena ada insiden itu tadi. Jadi gedeng guru sengit itu mau. Jadi yang mestinya bukan PKI, tapi karena dia itu Bromo corak, dimasukkan dalam daftar yang akan dibunuh. Karena dalam pembantaian itu melibatkan siapa saja. Di dalam pembantaian itu pasti tokoh-tokoh itu melakukan rundingan, tokoh agama, militer, terus biasanya pamong desa yang tidak terlibat, dan biasanya orang yang di Jepang lah, macam itu. Saya sedikit bingung sebenarnya di film ini, beda sekali. Mungkin dialog. Oh iya, kalau masalah kejantanan di sini sama. Dibuktikan dengan apa? Orang dulu itu kalau bunuh itu buat apa ya? Semacam obat kejantanan. Jadi perbincangan semacam ini, contoh, wis ora kok, nyuplak matane. Nah, kowe kenapa ngiris kuping coba. Itu jadi kejantanan tersendiri, gigi macam itu. Sama kalau masalah kejantanan, tapi masalah pelaku beda dan caranya juga beda. Kalau di sini, kalau memang yang turun tangan itu langsung militer, tembak. Kalau enggak, belek. Jadi nggak ada jerat atau apa. Selanjutnya, kalau konteks Jawa seperti itu ya tadi ya. Caranya juga seperti itu, ada perbedaan yang sangat mendasar. Mengenai korban dan antara korban dan pelaku ya ada perbedaan dengan Jawa sangat mendasar. Bukan berarti saya bingung terus menyalahkan film ini loh ya. Enggak. Tapi ada sangat beda antara pemahaman saya dengan yang ditampilkan di film. Makanya saya katakan tadi saya bingung. Mohon kalau ada masukan-masukan dari kawan-kawan. Sekali lagi saya di sini sebagai pematik saja, bukan orang sedang ilmu. Jadi saya juga ada nggak tahunya, ada butuh informasi juga. Selanjutnya tadi menampilkan apa ya, perspektif atau cara pandang orang-orang yang ada di dalam film tersebut terhadap film G30S PKI. Di mana film itu sangat
berhasil membius mata penonton, membius pikiran dan hati penonton, karena serangannya sangat masif dan menjadi doktrin paling manjur kalau film ini. Di dalam ilmu pengetahuan mulai doktrinasi itu mulai dari anak-anak usia SD yang diwajibkan untuk menonton pada zaman Orde Baru sampai menjadi tontonan orang-orang dewasa pada masa itu. Dimana kita ketahui bersama film ini banyak sekali menghabiskan anggaran negara dan digunakan untuk menghegemoni, mempengaruhi pengetahuan, pikiran, hati masyarakat Indonesia. Sampai-sampai ketika orang menyebut gerakan 30S itu pasti G30S PKI. Padahal di sidang Mahmilu, di bukunya tentara itu hanya G30S. Tidak ada istilah PKI. Tidak ada istilah PKI. Istilah G30S PKI itu baru ditemukan di film ini. Sama di Orba, konstruk Orba. Oh iya benar. Jadi propaganda negara itu sangat masif di zaman Orde Baru. Melalui film, melalui buku pelajaran mulai SD sampai sekolah menengah. Kalau kawan-kawan baca buku-buku tahun 96, 94 itu masih menggunakan kata-kata G30S PKI. Dan kita tahu di situ istilah itu baru muncul ketika film ini rilis. Ketika film ini keluar. Jadi sebelumnya nggak ada. Siap, hati-hati, jalan. Ya, jadi kawan-kawan mohon untuk didiskusikan. Jadi ada pemahaman mendasar saya mengenai film ini.